Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami pada mata kuliah pemrograman integrasi yang diampu oleh Pak Agung. Nah, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Real Ananda Kristi dengan NPM 003. Saya Siti Lailatul Zalatunisa, NPM 035. Saya Ines Syarifah Bida, NPM 089. Ya, baik. Untuk selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Siti Lailatul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ril. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Zoom Zoom Care Wash dan apa aplikasi yang telah kami rancang. Jadi Zoom Zoom Care Wash sendiri itu adalah bisnis usaha cuci mobil yang memiliki berbagai cabang dalam pengelolaan proses bisnisnya. Nah, pada usaha bisnis cuci mobil ini diperlukan sebuah aplikasi website yang bertujuan untuk mensinkronisasikan setiap perubahan dari proses bisnis ini dari owner atau pusat agar dapat terupdate secara menyeluruh di setiap cabangnya. Nah, selain itu, proses integrasi ini juga diperlukan untuk pelaporan penjualan di setiap kantor cabang ke owner atau pusatnya secara otomatis, tanpa perlu harus memeriksa satu persatu secara manual. Nah, kemudian proses bisnis yang dijalankan pada aplikasi ini itu terdiri dari transaksi, penyebaran informasi, pelaporan keuangan, dan perubahan atau pembaruan dari data. Kemudian tujuan dari aplikasi ini tuh juga memudahkan owner dari usaha cuci mobil untuk memantau setiap perubahan dan perkembangan dari proses bisnis di setiap cabang, dimanapun dan secara real time. Perancangan aplikasi website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, sedangkan untuk aplikasi desktopnya itu menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Kemudian untuk desain database-nya itu untuk aplikasi websitenya itu menggunakan MySQL dan aplikasi desktopnya menggunakan SQL Server. Kemudian proses integrasi dari kedua aplikasi website dan desktop ini menggunakan web service API dan metode perancangan aplikasi ini menggunakan metode SDLC. Jadi berikutnya saya akan mempraktekkan cara kerja dari aplikasi website-nya dari Zoom Zoom Care Wash. Yang pertama kita login admin terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Setelah itu kita klik button. Nah, setelah itu kita klik button sign in. Nah, kita akan masuk ke menu utama dari beranda yang menampilkan statistik dari Zoom Zoom Care Wash sendiri yang memiliki atau yang terdiri dari 11 jumlah paket, 10 jumlah pegawai, 5 jumlah cabang, dan 361 jumlah transaksi. Nah, di Zoom Zoom Care Wash website ini terdiri dari dua data utama, yaitu data master dan data laporan. Untuk data master sendiri terdiri dari menu paket service, cabang, dan juga pegawai. Nah, di sini saya akan memulai dari menu paket service. Nah, pada halaman daftar paket service ini kita bisa melihat, menambah, mengedit, dan juga menghapus atau mendelete dari daftar paket service yang sudah diinputkan. Yang pertama, saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menambah daftar paket service. Yang pertama adalah dengan mengklik button tambah. Kemudian ada opsi yang harus diisi, yaitu nama paket. Kita isi misal cuci motor. Nah, kemudian biayanya kita kasih 20.000. Nah, setelah terisi keduanya, kita klik button simpan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Kemudian kita mengeceknya dengan di halaman terakhir. Nah, data yang kita inputkan berada di nomor 2. Nah, ini menandakan bahwa data yang kita inputkan sudah berhasil masuk di daftar paket terbaru. Kemudian yang selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk mengeditnya dengan mengklik button edit. Kemudian kita memilih mana yang kita edit, nama paket atau biayanya. Misal saya mau ngedit nama paketnya jadi cuci mobil. Nah, kita ganti cuci mobil. Setelah itu kita diklik button simpan untuk menyimpan perubahan tadi. Kemudian kita cek lagi. Nah,
data yang sebelumnya dari cuci motor berubah jadi cuci mobil. Kemudian apabila kita ingin mendelete atau menghapus data yang udah kita inputkan itu dengan mengklik button delete. Nah, lalu muncul notifikasi berikut, apakah Anda yakin akan menghapus data? Jika iya, klik OK. Nah, data yang sudah kita inputkan sebelumnya akan terhapus dengan mengecek halaman yang terakhir. Nah, data yang tadi ada sekarang udah terhapus. Lalu yang berikutnya adalah menu cabang. Nah, di sini di menu cabang ini kita sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa melihat daftar cabang, menambah daftar cabang, mengedit dan menghapus data dari daftar cabang yang kita inputkan. Yang pertama, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan daftar cabang. Yang pertama, dengan di sini memasukkan nama cabang, misalnya cabang Surabaya. Nah, setelah itu kita klik simpan, button simpan. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, di sini cabang yang sudah kita tambahkan berada di nomor 1 dengan nama cabang Surabaya. Kemudian untuk berikutnya ketika kita ingin mengedit, kita bisa mengklik button edit. Nah, kita bisa merubah dari Surabaya misal jadi Sidoarjo. Nah, setelah itu kita klik simpan. Data sebelumnya yang berubah nama cabang Surabaya telah berubah menjadi Sidoarjo. Kemudian apabila kita ingin mendelete, kita bisa mengklik button delete. Kemudian muncul notifikasi, apakah Anda yakin akan menghapus data? Jika ya, klik OK. Nah, data yang sebelumnya kita input sudah, data yang sebelumnya kita input sudah terhapus. Kemudian berikutnya untuk menu pegawai akan dijelaskan oleh teman saya, Ina Syarifah Bida. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Lail. Jadi selanjutnya ada menu daftar pegawai. Jadi di daftar pegawai ini kita bisa melihat, menambah, mengedit, dan juga menghapus, sama seperti menu-menu sebelumnya. Nah, di sini akan saya contohkan untuk menambah daftar pegawai dengan mengklik button tambah. Lalu selanjutnya akan muncul form. Di sini kita isi nama lengkap Ina Syarifah dengan jenis kelamin perempuan. Nomor teleponnya 081 hingga 9. Untuk nama cabangnya di sini dia ditempatkan di Seoul dan username-nya yaitu Dahyun dengan password 1 sampai 5. Selanjutnya kita memilih button simpan untuk menyimpan. Nah, nanti secara otomatis sistem akan menyimpan data daftar pegawai yang baru saja kita inputkan dan ini ada di halaman ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengedit dengan mengklik button edit. Di sini saya akan mengedit pada bagian nama cabang yang awalnya dia ditempatkan di Seoul berubah menjadi Tokyo. Lalu kita inputkan lagi passwordnya 1 sampai 5 dan klik button simpan. Nanti secara otomatis sistem itu akan menyimpan perubahan yang tadi kita rubah. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghapus data daftar pegawai Ina Syarifah dengan mengklik button delete, yang nanti sistem akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data. Jika iya, kita klik button OK. Nah, secara otomatis data Ina Syarifah tadi sudah terhapus. Selanjutnya di sini di data utama selanjutnya pada data laporan itu terdiri dari menu daftar transaksi. Nah, pada menu ini itu berisikan seluruh daftar transaksi yang sudah dilakukan di seluruh cabang yang tersebar. Jadi di tiap-tiap cabang itu proses transaksinya itu akan masuk ke dalam aplikasi website dan tercatat di sini seperti yang pada tampilannya. Lalu selanjutnya di menu grafik transaksi. Nah, pada menu ini kita bisa melihat grafik transaksi yang ada di setiap cabang yang dimiliki oleh Zoom Zoom Car Wash ini. Nah, di sini jika kita ingin melihat grafik transaksi dari menu Tokyo, nah di sini dapat kita lihat pada bulan Januari itu tercatat sebanyak 2 kali transaksi. Lalu untuk bulan Februari tercatat sebanyak 10 transaksi dan bulan Maret sebanyak 2 transaksi.
Nah, lalu apabila kita ingin membandingkan grafik transaksi di antar beberapa cabang, kita bisa ngeklik cabang yang kita inginkan. Seumpama kita ingin melihat membandingkan antara grafik Tokyo dengan Seoul. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat perbedaan dengan Tokyo itu digambarkan dengan grafik warna merah dan untuk Seoul itu warna kuning. Untuk selanjutnya, kita akan ke aplikasi desktopnya yang akan dijelaskan oleh Ril Ananda Kristi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Inas. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi desktop dari Zoom Car Wash. Nah, pertama-tama di sini tuh kita akan login dari user pegawai. Nah, di sini tuh saya akan contohkan semisalkan user pegawainya itu username-nya user 1 dan kita masukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil login, di sini tuh terdapat 3 menu utama ya. Ada yang pertama itu ada master paket, ada transaksi, kemudian ada daftar transaksi. Nah, pertama-tama itu saya akan membuka menu master paket. Nah, di menu master paket ini terdapat daftar-daftar paket servis yang disediakan dari Zoom Car Wash. Nah, di sini tuh paket servisnya itu bersinkronasi dengan aplikasi website dari Zoom Car Wash. Jadi misalkan ada ada paket baru, dia itu akan otomatis tertambah dengan menekan tombol sinkronasi ini. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, ada data lama, dan di sini tuh tadi ada data baru yaitu cuci mobil yang diinputkan tadi sama Mbak Lail, dan di sini tuh statusnya ada update, jadi ada updatean terbaru paket. Nah, di sini tuh kita akan menuju ke menu selanjutnya yaitu transaksi. Di sini tuh jika kita menekan transaksi, nah di sini tuh ada menu transaksi yaitu seperti kasir yang digunakan untuk memasukkan data pelanggan. Jadi di sini tuh saya akan contohkan. Di sini tuh saya akan memasukkan tanggal dari transaksi itu terjadi, yaitu misalkan hari ini yaitu tanggal 27 Juni. Dan di sini kita masukkan nomor polisi dari konsumen. Setelah itu kita akan memilih jenis kendaraan tersebut, yaitu semisal di sini kita pilih sepeda motor, dan kita pilih paket yang diambil sama customer ini, misalkan paket 1, terus kita masukkan jumlah uang konsumen. Misalnya di sini tuh uang konsumennya yaitu 20.000. Nah, setelah semua dirasa terisi, kita lakukan transaksi yaitu dengan menekan tombol simpan. Nah, di sini jika berhasil akan muncul pop-up transaksi berhasil. Kita tunggu sebentar, di sini akan muncul nota transaksi yang barusan kita lakukan. Di sini tuh kita bisa lihat ada kode transaksi, ada cabang, ada pegawai, ada tanggal, ada nomor polisi, jenis kendaraan, paket, serta ada PPN besar 11%, dan ada grand totalnya, dan juga terdapat kembalian. Oke, kita close. Selanjutnya kita menuju ke menu selanjutnya yaitu menu daftar transaksi. Nah, di menu daftar transaksi itu tuh kita bisa melihat daftar transaksi yang dilakukan pada cabang di sini. Di sini tuh yaitu cabang Tokyo. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan integrasi apa aja sih yang terjadi pada aplikasi di sini. Yang pertama yaitu saat kita login pertama ya. Jadi itu untuk daftar pegawai itu aplikasi ini tuh juga terintegrasi oleh dari website sama
desktop ya. Misalkan kita menambahkan pegawai baru, di sini kita pakai tadi Nasyarifah, kita masukkan nomor teleponnya. Situ tuh misalnya kita cabang Seoul, kita masukkan data-data. Nah, di sini kan terdapat daftar pegawai baru ya. Selanjutnya itu kita coba untuk login dari pegawai yang baru itu kita inputkan. Nah, di sini kita masukkan username-nya yaitu Tahyun dan passwordnya itu 1234. Nah, di sini tuh bisa login ya, ada namanya Inna Syarifah. Jadi itu di pegawai ini tuh kita aplikasi ini tuh tersinkronasi. Jadi jika ada daftar pegawai baru, dia juga di desktopnya itu juga akan mengupdate baru. Selanjutnya yaitu pada master paket. Di master paket service di sini, misal kita merubah biaya cuci mobil di sini menjadi 15.000 ya. Kita simpan, terus kita sinkronasi. Nah, di sini tuh biaya cuci mobilnya itu juga berubah menjadi 15.000. Jadi itu tersinkronasi. Jadi misalkan ada update harga baru dari pusat, di cabangnya itu juga berubah. Selanjutnya yaitu integrasi selanjutnya yaitu pada transaksi. Sini tuh kita coba kembali memasukkan tabel kita melakukan sinkron transaksi baru ya. Misalnya ini 4321 DA, terus kendaraannya ini kita coba truk, terus kita ambil paket yang ketiga, kita masukkan jumlah jumlah uangnya itu 100.000. Nah, kita lihat dulu di daftar transaksi yang terakhir. Nah, di sini tuh masih belum terjadi transaksi ya. Ketika kita tekan simpan, transaksi berhasil. Terus kita tutup, terus kita refresh. Nah, di sini tuh tercatat transaksi yang baru saja kita lakukan itu tercatat pada website ini. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Kami juga berterima kasih kepada Pak Agung yang sudah mengajari kami dan memberikan ilmu terkait pemrograman integrasi ini selama 1 semester. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.